Saya punya temen ya, temen di Gunung Kidul sana, itu dulu luar biasa jualan bakpia, itu laris manis luar biasa ya. Sampai beliau bisa banyak sekali asetnya ya pada saat sebelum pandemi. Nah, qadarullah pas pandemi itu ya, eh, karena dia itu membangun bisnisnya sudah cukup lama ya. Ini Bang, masih tetangga sendiri ya. Bangun bisnisnya sudah lama, mungkin sudah di atas 25 tahun. Bangun bisnisnya dari ke terminal Unggul Harjo, kemudian dia membagikan bakpianya, akhirnya sampai menjadi besar. Gitu. Pelanggannya sangat banyak pada saat itu. Tapi karena di saat pandemi, ya beliau tidak siap transformasi dari offline ke online, dari offline ke online. Akhirnya sekarang posisinya beliau benar-benar jatuh, ya, jatuh. Jadi memang jatuhnya itu banyak faktor, tetapi salah satunya adalah kesiapan kesiapan kita di dalam menghadapi bisnis di dalam online. Nah, beliau mengatakan bahwa saya kurang siap dalam mengantisipasi eh, zaman yang berubah ini, gitu ya. Jadi karena masih pola lama, gitu ya. Padahal bakpianya enak sekali, bakpianya enak sekali. Ya. Kemudian dia mau ganti bisnis, ya, ganti bisnis jualan bebek katanya. Saya sampaikan ke beliau jangan jangan ganti bisnis, ya. Sebaiknya kita eh, apa namanya rubah strateginya dari offline menjadi online. Supaya apa? Kalau kita ganti bisnis, yang bukan kompetensi kita, apalagi kita main manufaktur, kita akan mengeluarkan kos yang sangat tinggi dan kita akan belajar dari nol. Ini satu ya, satu kasus. Terus kasus kedua adalah sebuah toko bangunan yang cukup megah di Surabaya, yang sangat strategis di Surabaya, ya luar biasa. Minimarket market ya, marketnya kayak minimarket ya, supermarketnya bahan bangunan. Sekarang sepi sekali ya, karena ya tadi tidak siap dengan transformasi dari offline menjadi online. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa jangan pernah khawatirkan peluang yang ada, tetapi yang perlu kita siapkan adalah preparation atau kesiapan kita di dalam menghadapi atau mengambil peluang itu. Ya, sebelum saya menemukan bisnis itu saya usahanya jualan es campur. Ya, es campur eh, pakai es cao gitu ya, es cendol begitu. Itu mungkin kurang lebih 2 tahun sebelum saya menemukan PT Waterpedia Rezeki Langit. Nah, transformasi dari UMKM ke industri corporate itu berawal dari impian Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika kita punya impian yang besar ya, maka nanti dicek masing-masing impiannya masing-masing. Apakah impiannya itu sudah besar atau tidak? Impian itu visi kita, ya, goal kita. Kalau kita nggak punya goal besar, itu kita tidak akan kemana-mana. Nah, pada saat saya merintis usaha es campur, itu saya mendorong gerobak, membuka lapak, kemudian membelah apa namanya ini? Degan, karena jualan es degan juga. Itu saya lakukan selama kurang lebih 2 tahun. Tetapi pada saat itu saya sudah punya visi yang besar, yaitu menjadi perusahaan yang go global. Itu tepatnya di tahun 2018, 2017, 2018. Ya. Jadi bisnis itu adalah kendaraan. Jadi saya jualan es campur itu adalah kendaraan. Jadi bisnis itu kendaraan. Maka kalau kita punya tujuan yang besar, misalnya saya pengen ke Jakarta. Nah, saya naik apa untuk ke Jakarta, gitu kan? Oh, saya naik apa namanya sepeda ontel. Nah, butuh berapa lama ketika kita menggunakan sepeda ontel menuju ke Jakarta. Nah, maka sepeda ontel itu ibaratnya adalah sebuah bisnis dan Jakarta sebuah tujuan. Maka ketika kendaraan kita tidak tepat, maka yang apa yang dirubah strateginya. Berarti kita jangan menggunakan sepeda ontel. Kita bisa pakai opsi yang lain, pakai naik bis, kita bisa naik kereta api. Karena bis itu sebuah
kendaraan. Nah, ketika saya memiliki usaha es campur pada saat itu, ya, itu sebuah kendaraan di mana saya punya goal menjadi perusahaan yang go global. Nah, setelah dievaluasi, kemudian dipelajari, ya, setelah tahu ilmu bisnisnya, kemudian punya mentor dan punya komunitas, ternyata kalau saya mencapai go global dengan kendaraan es campur butuh effort yang luar biasa dan butuh waktu yang sangat lama. Maka pada saat itu saya mencoba, ya, mengganti kendaraan saya dengan tidak jualan es campur tapi menggunakan yang lain gitu ya. Jadi pada situ saya membuat sebuah usaha training. Jadi jasa training. Jadi main di jasa. Nah, konsepnya adalah ya dari offline menuju online. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang sekarang belum punya usaha misalnya, itu tidak usah khawatir ya. Bisa mulai riset produk apa yang nanti kita jualkan secara online. Kenapa kami berbicara dengan online? Karena dengan online itu ya, itu paling hemat. Paling hemat ketika kita jualan di online ya. Ibarat setur gini, membuat sebuah toko ini membutuhkan modal yang cukup besar. Ya, membutuhkan sebuah modal yang besar. Maka ketika kita terjun ke online ya, maka HP kita yang kita miliki itu sudah bisa digunakan sebagai jualan. Ya, apapun, ya, apapun, ya. Jadi mulailah dulu, tetapi pastikan Bapak dan Ibu itu satu ya. Saya menganjurkan dan Bapak Ibu satu harus punya mentor atau eh, teman ya yang nanti bisa mengarahkan kita. Yang kedua adalah pelajari ilmu bisnisnya. Jadi setelah punya mentor yang mengarahkan, yang kedua, karena mentor itu fungsinya dia sebagai teman, dia akan mengarahkan kita, ya. Kemudian dia juga apa namanya memberikan saran masukan, begitu. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu bisnisnya. Nah pada saat saya itu usaha es campur itu saya nggak punya tiga-tiganya. Ilmu bisnisnya saya pas-pasan, mentornya nggak punya, dan saya nggak punya komunitas pada saat itu. Nah, maka belum berhasil. Usahanya pada saat itu belum berhasil selama 2 tahun. Maka ketika saya transisi dari usaha yang sebelumnya menuju usaha yang sekarang sedang saya geluti, itu adalah di online. Apa investasi yang dulu yang pernah saya lakukan? Ya, yang pertama saya memanfaatkan HP, ya HP dan paket internet yang saya gunakan. Ya, jadi karena dulu dengan segala keterbatasan yang ada pada saat itu tidak menyurutkan semangat kita untuk mewujudkan impian kita menjadi perusahaan yang go global. Ya. Kemudian es campur pada saat itu masih jalan, tetapi saya mohon maaf ya. Jadi ketika es campur ini jalan, saya juga sambil menata online. Jadi yang pertama yang saya eh, siapkan yang pertama adalah HP, ya. Yang kedua adalah website. Website yang pada saat itu harganya hanya 150.000 karena saya beli domain, Pak. Bapak dan Ibu, saya beli domain. Setelah itu saya mulailah itu, ya, posting, ya, bikin desain sederhana. Dan pada saat itu karena keterbatasan saya pada saat itu, maka saya desain ala kadarnya. Bukan buat website pun ala kadarnya gitu ya. Nah, ya qadarullah Allah izinkan lewat kendaraan yang saya jalankan itu bisa mulai berjalan. Nah, kenapa keuntungannya kita online? Yang pertama itu jangkauan. Jangkauan itu bisa ke semua wilayah, bahkan global. Ya, bahkan global. Kemudian hemat waktu. Waktunya sangat bagus, sangat efektif karena bisa 24 jam. Jadi ketika kita sudah punya website ya, karena SEO ini hubungannya sama website. Itu toko kita yang ada di website itu ibarat
toko setor offline tetapi dia dibuka 24 jam dan biaya sewa tokonya ibaratnya begitu ya, itu murah. Nah, begitu ya. Kalau ini, Pak, Bapak dan Ibu, kalau kita menyewa sebuah toko ini itu mahal ya. Di pinggir jalan mungkin 1 bulan 500.000 dan sebagainya. Tapi ketika kita online dengan hanya membeli sebuah domain 150.000 dan pada saat itu saya custom blog. Nah, itu dengan blogger saja itu bisa sampai ke global. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini saya lompati aja ya. Nah, ini saya lompati aja karena ini materi untuk ini. Iya. Jadi tadi saya langsung saja ya. Untuk saya pengen Bapak dan Ibu itu terbuka saja untuk wawasannya. Jadi ketika kita sudah bermain jualan yang saat ini kita geluti, Bapak dan Ibu sudah sangat bersyukur karena misalnya sudah punya produk fisik misalnya, kemudian Bapak dan Ibu punya toko misalnya online, toko offline di rumah, itu dikombinasikan dengan online itu lebih cepat. Ya, yang online pun nggak bisa santai-santai juga, dia juga eh, eh, wajib ya, wajib mempunyai offline juga. Karena apa? Biar jalan, online jalan, offline juga jalan. Gitu. Karena trust kepercayaan itu juga dilihat dari sana. Contoh sebuah perusahaan, kalau kita ngecek sebuah perusahaan, pasti dia ngeceknya di mana? Dia ngeceknya di Google dulu. Google, terus nanti ketemu mapnya. Baru mapnya nanti lari ke website seperti itu. Nah, ini studi case ya. Saya biar Bapak dan Ibu itu punya sebuah apa ya? Apa motivasi ya supaya di dalam bisnisnya itu nanti transformasi ke online. Kalau yang sudah online dilanjutkan seperti itu. Dan ini adalah contoh website yang saya pegang ya di perusahaan saya. Nah, ini ketika kita istiqomah di dalam buat artikel di dalam website maupun blog, maka lama-lama nanti dia akan naik. Nah, ini butuh konsistensi Bapak dan Ibu. Per hari satu artikel atau 2 hari sekali satu artikel. Dan sekarang itu sudah sangat dimudahkan dengan adanya AI. Ya, itu sangat sangat dimudahkan. Ya, kemudian ini adalah salah satu contoh ya jualan yang dilakukan dengan kita nggak berpikir lagi PHP. Yang dilakukan dengan SEO. Ini produk fisik ya. Nah, ini alhamdulillah ada produk yang laku dengan teknik SEO itu orderan 200 ton produk fisik ya. Nah, ini juga berawal dari tadi Bapak dan Ibu, dari di mana kita tidak usah khawatirkan terhadap peluang, tetapi bagaimana kita menyiapkan segala sesuatunya. Jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah buat goal yang besar, Bapak dan Ibu. Buat goal yang besar mau apa? Tujuannya mau kemana? Ya, ketika kita punya goal yang besar, maka nanti goal yang besar itu akan diturunkan ke dalam sebuah tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita punya goal yang besar, ya itu akan berbeda dengan orang lain. Karena dia berani bermimpi. Tapi kalau kita nggak pernah membuat sebuah goal, itu nggak akan clear. Misalnya kita mencoba sesuatu ya, kita mencoba sesuatu, itu pasti jenuh nanti. Jenuh, nggak dilanjut, putar balik misalnya begitu. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya benang merah yang ditarik untuk menuju sebuah goal yang besar tadi. Kalau sudah kita menentukan goal yang besar, maka segala sesuatunya akan menuju ke goal tadi. Begitu. Kalau goalnya tidak dibuat yang besar, ya makanya kita akan biasa saja. Contoh misalnya ya, saya nggak punya goal, jadi saya hanya mengalir saja misalnya begitu. Ya itulah yang akan didapatkan. Ya, karena apa?
Karena ketika kita punya sebuah goal, maka kita akan menurun ke dalam eh, tindakan kita, karena energi itu akan mendekat dengan kita. Kalau goal kita besar, ya. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah ya mengalami seperti ini. Tiba-tiba orang baik didekatkan dengan kita. Tiba-tiba kita butuh sesuatu misalnya ya. Saya butuh orang IT. Tiba-tiba Allah kirimkan seorang IT datang ke kita. Dan itu energi itu menarik gitu loh. Kalau kita punya goal yang besar. Makanya Bapak dan Ibu nanti cek lagi seberapa goalnya ya, ya, ya. Jadi seberapa goalnya yang sudah kita punya. Cek lagi apa goalnya sudah tinggi atau belum ya. Ini saya lanjutkan lagi. Kemudian ini beberapa waktu yang lalu ini kita kirim lagi 300 ton. Ini juga sama dari teknik SEO ya. Dan ini tanpa ikan Bapak dan Ibu. Ini tanpa ikan. Kemudian yang tadi yang seharga 150.000 tadi website itu bisa eh, dapat kerjaan di Arab Saudi yang saya tidak pernah kenal, yang saya nggak pernah kenal sebelumnya. Jadi dari jualan es campur tadi, saya membuat jasa training dengan online teknik tadi, pakai SEO, pakai WA, pakai website yang seharga 150.000 websitenya. Websitenya masih ada sampai sekarang. Ya. Ini saya nggak kenal sama ini, nggak kenal sama sekali sebelumnya. Jadi ini saya diundang ke Arab Saudi untuk in-house training. Ya, dan ini eh, dibayar secara cash ke sana. Nah, ini juga ini kenapa ini tadi bisa saya mendapatkan customer ini? Ya ini semuanya atas izin Allah. Tetapi yang memberikan eh, ini bisa mendekat itu karena goal kita yang besar tadi, menjadi perusahaan yang go global. Bayangkan ketika kendaraan bisnis kita tadi itu adalah es campur. Untuk menuju ke ini kan Arab Saudi itu butuh effort berapa lama gitu ya. Nah, 2019 ini ya, tepatnya bulan Maret ini. Nah, saya diundang ke sana untuk in-house training. Ternyata bisa Bapak dan Ibu. Ketika kita transformasi dari offline menuju online, itu bisa. Dari hal yang sederhana yang bisa dilakukan. Dari hal yang tak terduga sebelumnya. Tapi karena goal kita yang besar itu tadi, menarik energi-energi itu mendekat ke kita. Ya. Dan ini tanpa terduga Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu silahkan nanti dicek yang mau berbisnis sekarang, yang masih belum punya bisnis, maupun yang sekarang sudah punya bisnis. Yuk cek lagi, dicek lagi. Goal saya apa ya? Apa goal saya ini kurang besar gitu? Ya. Kalau goal kita nggak besar ya nggak akan kemana-mana. Karena ya biasa-biasa saja. Contoh ya kalau goal besar itu gini. Saya posting di Facebook 3 kali sehari. Misalnya contoh begitu. Tapi bagi orang yang nggak punya goal, dia mengalir, gitu kan. Ini kali yang organik ya, gitu ya. Nah ini ke Arab Saudi, kemudian ini juga dapat customer dari Myanmar, Kuala Lumpur. Ini juga training. Ini juga saya nggak kenal. Dari Myanmar itu saya nggak kenal sebelumnya. Bahkan saya harus ditelepon suruh menjemput dia pakai bahasa Inggris. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris pada saat itu. Diundang ke Arab Saudi juga nggak bisa bahasa Inggris. Ya, tetapi karena saya punya goal yang tinggi tadi segala keterbatasan saya yang saya miliki itu hilang dalam artian saya percaya diri. Ya, karena Nabi Muhammad SAW pada saat perang Badar, perang-perang pada saat melawan kaum eh, apa namanya kaum musyrikin itu dengan segala keterbatasan yang ada, logistiknya kurang, ya, kemudian apalagi ya senjatanya kurang, tetapi dia mampu memenangkan berbagai medan pertempuran karena atas izin Allah dan karena goalnya tadi yang besar, gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya sekarang lagi berbisnis, Pak, saya nggak punya laptop, saya belum punya HP misalnya, ya, ya udah, kita punya modal apa yang kita miliki sekarang ini misalnya. Oh, saya punya kaki, saya punya teman, ya, saya punya HP yang sederhana, itu dimanfaatkan Bapak dan Ibu. Terus apa potensi yang ada di sekitar kita misalnya? Di Wonogiri misalnya.
Oh, di sini ada tiwul, ada gaplek, ada apa yang bisa kita lakukan di sekitar kita, lakukan. Tapi saran saya dengan mentor, cari mentor. Mentor itu siapa? Mentor itu sebenarnya orang yang lebih dulu berbisnis. Orang yang lebih dulu dia melakukan lebih awal dibandingkan kita seperti itu. Jadi dia punya pengalaman, ya. Jadi dia akan mengarahkan. Jangan ke sini Mas, ke sini saja. Dan mentor itu biasanya begini Bapak dan Ibu. Cari di sekitar Bapak dan Ibu yang dia sudah punya usaha lebih awal ya. Ya. Jadi ya, biasanya mentor begini akan dipilihkan nanti Pak usahanya. Misalnya di list saja potensinya Bapak apa, satu, dua. Saya punya hobi ini, saya punya kompetensi ini. Di list saja nanti ada 5 atau ada 10 gitu ya, misalnya ya. Kemudian dari situ nanti ya 5 sampai 10 itu nanti plus minusnya mana? Nanti dicari, dipilih. Nanti mentor mentor juga akan membantu seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Kemudian ini tadi ya, saya masuk artikel perusahaan kontraktor Arab Saudi di 28 Maret. Nah, ini ya. Ini posisi ini saya masih jualan es campur, tapi di tahun 2020 itu es campur saya tutup. Saya nggak bisa dua fokus. Saya harus mengambil satu fokus gitu kan. Ya, bayangkan Bapak dan Ibu ya, ketika jualan es campur itu ya, ya saya sendiri ya, saya buka jam 9 pagi, nanti tutupnya sampai jam 9 malam. Ya, terkadang ada pembeli, terkadang nggak ada pembeli. Terkadang kita sudah buka tiba-tiba hujan. Ya, luar biasa tantangannya ketika kita berjualan. Tetapi tidak menyurutkan goal yang besar tadi. Wah, berarti fix ini kendaraan saya nggak cocok. Saya harus merubah strategi saya, kendaraan saya ganti gitu ya. Tapi goal nggak pernah saya rubah. Jadi goalnya tetap yang kita rubah strateginya. Oh, dari offline ke online. Oh, ini nggak bisa pakai ini. Bisa pakai ini. Seperti itu. Ya, ini juga yang sebelumnya saya pernah dijanjikan mantan teman saya, kalau saya pernah kerja sama beliau itu kalau nanti kerja 4 tahun Mas Zainal saya umrohkan begitu. Qadarullah 2 tahun sebelum saya jualan es campur itu ya saya resign terus pulang ke Driorjo jualan es campur. Setelah itu saya mencoba tadi transformasi dari offline ke online jualan training dan alhamdulillah saya bisa memberikan hadiah kepada mantan bos saya itu umroh seperti itu. Nah, ini kemudian apa yang ketika kita sudah membuat goal yang besar itu, akhirnya kita punya kepercayaan diri, Bapak dan Ibu. Kita punya kepercayaan diri bahwa sebenarnya itu kita bisa, ya, dengan segala keterbatasan kita bisa. Akhirnya kita dikenal dengan teman-teman, akhirnya kenal sama konsultan Pakistan kerjasama, gitu ya. Nah, sekarang ke materi ya. Jadi di sini ketika kita belajar di SEO itu ada kompetitor ya. Misalnya ngetik sebuah produk di sini ya. Misalnya tentang produk apa ya. Saya misalnya produk Gatot misalnya ya. Gatot Tiwul Pak Katno ya. Gatot Tiwul Pak Katno Wonogiri misalnya. Kalau nanti diketik di sini ya Gatot Tiwul di Wonogiri, kemudian nanti punya Pak Sukatno itu tidak muncul di sini di halaman pertama, berarti berarti masih terlempar jauh di Google. Maka tugas kita sebagai seorang owner adalah kita punya mindset ya. Kalau kita terlambat, maka kompetitor itu sudah ada di Google. Kompetitor satu, kompetitor dua, kompetitor tiga, kompetitor dan seterusnya. Dan biasanya di Google itu ada 10, Pak. 1 sampai 10 biasanya ya. Tapi bisa disetting sih sebenarnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, maka ini fundamental banget ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya belum punya produk ya, belum produk. Bapak dan Ibu bermainlah sebagai distribusi dulu ya. Sebagai distribusi dulu itu adalah bermain jangan manufaktur. Jangan membuat sebuah produk dulu kalau punya produk fisik, tapi mainlah di distribusi. Kalau istilahnya Bu Dwi ya, itu
agen. Nah, itu ya. Tapi kalau istilah yang lebih Jowo ya, yang di Gunung Kidul ya makelar. Nah, gitu ya. Makelar. Jadi kita ambil produknya siapa? Kita misalnya di tempat terdekat kita dia punya produk A. Udah ya, Pak tak bantu jualin ya. Kita setting online-nya. Kita tata online-nya ya. Nanti kita belajar online-nya. Jadi mulai dari produknya, kita kemas yang baik, kasih nama, daftarkan hak merek, mulailah untuk bergerak bagaimana menata sebuah usaha. Ya, jadi Bapak dan Ibu nggak usah pedulikan orang lain bicara apa. Pokoknya Bapak dan Ibu lakukan langkah demi langkah, step by step. Ya, nanti tahu-tahu kilometer kita akan jauh. Kilometer kita akan jauh. Nggak usah pedulikan orang ngomong apa itu nggak. Dulu saya juga seperti itu ngapain, itu nggak kerja sama sekali, pengangguran di depan laptop ternyata gitu. Tapi nanti itu kalau kita sudah berjalan, itu mulai ada hasil, itu orang-orang akan percaya dengan kita seperti itu. Maka misalnya di sini ya, misalnya di sini itu diketikkan produk kita, kemudian belum muncul, maka itu peluang. Nah, gitu ya. Itu berarti peluang. Karena belum ada. Bisa jadi kompetitor itu sudah ada di sini. Ya. Oke, ini langsung tak simulasikan ke riset. Karena riset itu adalah mencari ide bisnis, mencari ide produk, mencari peluang yang bisa digarap. Gitu ya. Teknik SEO-nya. Kenapa sih kita harus SEO? Nah, ini adalah how to-nya gitu kan. How to-nya. Jadi kalau ditanya misalkan ada berapa cara sih untuk SEO gitu kan. Nah, ini alumni Jabes cukup ini. Alumni Jabes sangat worth it ya. Ini untuk menguasai halaman Google, teman-teman pakai ini ya. Saya overview aja ya. Nah, pertama adalah kata kunci, kedua membuat Gmail, ketiga adalah membuat password, ya. Keempat adalah membuat username, kelima adalah membuat judul, keenam membuat deskripsi, yang ketujuh adalah membuat halaman, ya kan. Yang ke-8 itu posting. Nah, yang ke-9 evaluasi. Jadi ini yang teman-teman lakukan gitu. Teman-teman mau diskusi yang mana nih gitu kan? Ya, yang kata kunci panjang banget tuh ya, yang panjang banget ya. Misalkan di sini kata kunci tuh lengkap, ya lengkap. Kata kunci misalkan ya, ini tentang kata kunci ini ya, lengkap banget teman-teman ya, tentang kata kunci. Nggak Nah ini ya, kelihatan. ini Pak belum Pak, masih saya cari Pak. Hmm. Ini ya, ini misalkan properti nih, ini kata kunci Pak. Ini keywordnya nih ya. Nah ini. Ini kata kuncinya teman-teman. Ya. Keyword sitter, misalnya terkait ya. Lengkap banget nih. Jadi pertama yang harus dibuat adalah kata kunci. Itu basic ya. Karena ini nanti yang akan dijadikan postingan, teman-teman. Nah, sebenarnya kuncinya di sini, teman-teman. Nah, mana ya tadi ya? Saya akan share screen. Nah, ini ya. Ini kuncinya ya. Jadi kalau kita bicara SEO gitu kan, pertama menyiapin benih. Kedua, menyiapin lahan. Kan? Yang ketiga, rajin menanam. Keempat, rajin dipupuk. Kelima, panen. Ya. Jadi intinya di sini teman-teman, kalau kita bicara SEO ya, basic fundamentalnya di sini. Ya. Jadi kalau Anda mau mengaktifasi SEO, Anda pakai ini. Jadi benihnya itu adalah kata kunci. Benihnya kata kunci. Ya. Kata kunci yang menyiapkan gimana, lahan. Lahan itu berarti akunnya, teman-teman. Ya, akunnya. Terus
rajin menanam. Menanam itu berarti posting. 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 Posting, ya kan? Jadi Anda harus posting, upload. Panen dan menyambut customer. Nah, ini teman-teman yang harus siapin. Ya. Jadi kalau teman-teman itu goalnya itu apa sih kalau di dalam marketing tuh? Goalnya itu adalah mendatangkan traffic gitu. Jadi kalau Anda pengen mendatangkan traffic, maka Anda harus belajar SEO. Ada dua. Ada belajar SEO atau Anda belajar sosmed. Jadi di bisnis digital marketing itu cuma ada 3, teman-teman. Lead generator, ketiga adalah closing, ketiga adalah conversion gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah. Closing. Oke, dari sini teman-teman ada nyatakan monggo. Traffic Nah, itu sangat. apa, Mam? Apa? Traffic itu apa? Traffic itu adalah apa ya? Gini loh. Apa wirawidi gitu loh, Pak. Pengunjung, Pak. Apa, Pak? Pengunjung. Oh, pengunjung. Gini, Audien. iya, di rumah Anda itu ada berapa orang yang lewat? Misalkan 20, 30, itu traffic, Pak, namanya. Hmm. Nah, jadi kalau orang yang mengunjungi website itu banyak, kemungkinan yang nge-WA juga banyak. Gitu ya, Pak ya. Gitu ya. Untuk masalah kunci itu gimana, Pak? Kata kunci yang tadi, Pak, dari persepsi pembeli, Pak. Bukan persepsi kasta, bukan persepsi dari kita. Gitu. Jadi gini, maksudnya customer tuh kalau mencari produk Anda itu di Google apa? Misalkan Anda mau beli rumah gitu kan. Beli rumah murah Sidoarjo. Rumah murah Sidoarjo. Itu kan customer yang nyari. Benar nggak? Oke ya. Nah, jadi kuncinya di sini teman-teman. Traffic. Biasa ya teman-teman ya. Poinnya di sini adalah saya ingin mengajarkan teman-teman bahwa digital marketing itu luas. Nggak hanya sekedar SEO. Tapi kalau teman-teman nanti SEO, terus nanti misalkan yang masuk WA sedikit itu kan, atau banyak pun, terus nggak closing, itu juga percuma gitu. Yang closing, CRM nggak dikerjakan juga sama aja gitu. Maka ketiganya ini saling berkaitan dan ini dilakukan secara bersamaan teman-teman. Itu oke ya. Nah, oke teman-teman. Nah, ini salah satunya how to-nya. Nah, kabar baiknya teman-teman, ini kita udah ada rekaman e-course-nya teman-teman ya. Ada rekaman e-course-nya lengkap banget ya kan? Lengkap banget. Nah, ini teman-teman yang mau e-course-nya coba komen mau deh. Nah, lengkap ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Kalau memang jodoh, insya Allah kita akan berpartner. Tapi percayalah, Anda akan mendapatkan apa yang Anda putuskan. Ya, bukan apa yang Anda inginkan. Keputusan hari ini akan menentukan bisnis teman-teman. Bagaimana teman-teman ada di halaman Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.